Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وأقول وبالله التوفيق رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Berdoa kepada Allah, Ibu Bapak dan sekalian, khusus yang saya muliakan para muassis atau yang telah berikhtiar membangun masjid ini dengan berbagai upaya dan cara. Mudah-mudahan almarhum semuanya dalam barzahnya ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati aparatur pemerintahan dari tingkat yang paling atas. Tadi saya dengar ada Pak Habib, ada Pak Habib juga, ada PPL. Mudah-mudahan para pemimpin kita diberikan kekuatan dalam melaksanakan amanahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya hormati para asatidz, para masyayikh, para kiai. Ini banyak ya. Namanya banyak ya. Pak Ustaz Haji Ahmad Samit. Saya hormati Pak Ustaz Ahmad Nasiri. Saya hormati Pak Ustaz Haji Anwar Hamid, Pak Ustaz Zakaria, Ketua DKM Masjid Jihad, Pak Ustaz Muhammad M, Ustaz Hukum, Pak Ustaz Sofyan Anwar, MPD, Pak Ustaz Haji Idam Mulhadi SPDI, Pak Ustaz Muhammad Fatoni, Pak Ustaz Nur Hidayat SAG, Pak Ustaz Wayati Delkom, Pak Ustaz Hasan Ahmad Gatiti, Pak Ustaz Haji Samsul Komar MPDI, Ustazah Siti Haraf Nur, Pembina Majelis Taklim Al-Jemaat, Ustaz Haji Siti Mukhlifah, Ketua Majelis Taklim Al-Jemaat, Ustazah Hajah Siti Suryani Samit, Ustazah Hajah Neneng Ilham Yunus, dan Ustaz Kawan Bersama Ketua Ikatan Lembaga Masjid Al-Madinah. Ini kalau sebutin satu-satu kayak mau dibagi hadiah lagi Bu. Mudah-mudahan guru-guru kita semua diberikan panjang umur, ilmu yang diberikan oleh guru kita semua manfaat. Kalau lihat muka ibu-ibu nih udah jam segini, mukanya udah muka lemes. Tapi kalau lihat dari muka-mukanya ini buka banyak kepengennya nih, buka banyak maunya. Ya Bu, lagi kepengen apa Bu?
apa? Mau sehat, mau panjang umur, mau lunas hutang, pengen duit bu. Semua yang diharapkan oleh hadirin di sini mudah-mudahan Allah kabulkan semua. Saudara mukarramin, para jamaah sekalian, di dalam Islam itu banyak simbol. Seperti yang kita ketahui, di bulan-bulan itu yang Allah buat, kata Allah dalam Quran, inna iddatash syuhuri indallahi ithna asyara syahra. Allah menciptakan bulan, hitungan bulan itu 12. Sama kayak di kalender yang ada di rumah itu, miladiah atau masih sama 12. Cuma bedanya kalau di miladiah itu diawali dari bulan Januari, kalau di Hijriah itu diawali dari bulan Awal. Yang 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah muliakan. Minha arba'atul hurum, kata Allah. Dari 12 bulan Allah muliakan 4 bulan berturut-turut, dari bulan Zulhijjah, Dzulqa'dah dan Muharram, lalu bulan Rajab. Apakah hanya itu simbol 4 bulan itu simbol Islam? Enggak, semua juga punya simbol. Datang bulan Dzulhijjah, ada di sana kita dikasih tahu sama Allah bahwa di sana ada peristiwa yang luar biasa yang diwajibkan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad bagi yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Kita ingat datang bulan Dzulhijjah, yang kita ingat, oh di bulan ini ada perintah haji bagi yang mampu. Tadi saya ngomong sama Kota DKM, Bu, ini pengalaman Bu, mau berangkat ke Mekah Bu, mau berangkat ke Haram, ke Tanah Suci mau, udah punya duitnya, siapa yang mau bawa? Saya ngomong dari sama Ketua DKM, alhamdulillah tahun kemarin saya berangkat haji itu saya nggak punya duit Bu. Cuma saya yakin sama Allah, kalimat yang sering diajarkan oleh para guru kita mungkin ke ibu, bahwa ibadah haji itu manistato'a ilaihi sabila. Itu kalimat yang sering diajarkan, manistato'a ilaihi sabila. Kalau artinya yang sering kita dengar itu, ibadah haji itu untuk orang istato'a yang mampu. Kan begitu kan? Anak santri di saya bilang, Kak, kalimat istato'a itu bisa dua kemungkinan, kata anak santri saya. Bisa bermakna maklum, bisa bermakna majhul. Kalau lihat dari ayat kalimat itu maklum, tapi kalau lihat dari sisi perintah dan akidah itu jadi majhul. Itu kata anak santri saya. Jadi kalimat artinya dirubah. Itu pemikiran saya. Man istato'a ilaihi sabila bukan lagi bagi orang yang mampu, tapi man untuk orang istato'a yang dimampukan. Ketika kalimatnya berubah jadi majhul, man istato'a untuk orang yang dimampukan, berarti ada pihak yang lebih mampu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama halnya ketika peristiwa Isra wal Mi'raj. Ibu lihat di ayatnya, Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Kalimatnya asra, Maha suci Allah yang telah asra memperjalankan. Kalimatnya asra, bil madinah dari kata sara, berjalan. Kalau kita nggak ngaji nih, kalau anak santri nggak ngaji masalah nausroh itu mungkin artinya jadi beda. Kalimat asra di sana Bu maknanya majhul. Jadi kan makna majhul ada dua pihak. Ibu lihat di Quran artinya, Subhanalladzi asra, Maha suci Allah yang telah memperjalankan, yang telah memberangkatkan. Berarti ada dua pihak, satu pihak yang jadi objek, kedua jadi subjek. Nabi Muhammad itu makhluk Allah, Khalik. Alam dunia diciptakan oleh Allah sebagai Khalik. Waktu juga Allah ciptakan. Maka posisinya sebagai makhluk itu kena potensi rusak. Kulluman 'alaiha fan. Setiap manusia itu pasti akan rusak. Termasuk Nabi kita. Nabi kita manusia sama kayak kita, gak berbeda.
Ibu jangan punya pemikiran bahwa Nabi kita itu beda, Nabi kita sakti, enggak. Nabi sendiri yang bilang, ana basyarum mislukum, aku seperti kalian, manusia seperti kalian. Cuma bedanya yuha ilayya, kepadaku Allah memberikan wahyu. Kalau kepada kita enggak. Tapi ibu mungkin ada yang punya wahyu, baik lakinya apa anaknya, ada yang punya wahyu. Bedanya cuma itu. Kita sakit, Nabi sakit. Kita lapar, Nabi juga pernah lapar. Kita tidur, Nabi juga tidur. Kita capek, Nabi juga capek. Sama kayak kita. Cuma bedanya tadi yuha ilayya. Dan Nabi mungkin posisinya bukan mungkin lagi, pasti Nabi posisinya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika lo sudah dekat dengan Allah, hal yang tidak mungkin menjadi mungkin menurut Allah. Tidak ada hal mustahil menurut Allah. Untuk berangkat haji pun sama. Kita yakini saja bahwa kita akan berangkat ke tanah suci sambil berikhtiar kepada Allah, berdoa kepada Allah. Kata ibu misalnya, Haji Sabtu pernah ngomong sama kita waktu pengajian bahwa dulu Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah naik ke Jabal Qubais. Lalu Nabi Ibrahim suruh melambaikan tangan, mengajak semua orang yang ada di dunia dengan kalimat labbaik Allahumma labbaik. Kita yang masih di alam ajali, di alam roh, kalau membalas lambaian ajakan dari Nabi Ibrahim satu kali, kita berangkat satu kali, gitu nggak? Pernah dengar ada yang ceramah kayak gitu? Misalnya nih, ibu-ibu yang ada di sini atau bapak-bapak yang ada di sini nggak ditakdirkan oleh Allah untuk berangkat ke tanah suci. Misalnya, kita nggak tahu urusan takdir. Ketetapan Allah pasti. Tapi Allah sendiri yang memberitahukan kepada Nabi kita dan Muhammad SAW dengan kalimat la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah qada atau ketentuan Allah kecuali doa. Maka hari ini kita berkumpul di sini berdoa sama Allah. Mudah-mudahan kita yang ada di sini bisa berangkat dinasibkan oleh Allah berangkat ke tanah suci. Biarpun nggak punya duit, ya mudah-mudahan Pak Kades yang berangkatin. Kalau ada kayak punya sedikit banyak, kasih makin rumah Allah banyak, berangkatin deh, dikocok tuh. Jadi kayak tadi tuh, berjajar di depan dikocok satu, berangkat. Mudah-mudahan. Mau doanya Bu? Saya kasih doanya. Saya sekali, ibu sekali, bapak sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ballighna ziyarata Makkah wal Madinah. Hafal Bu? Hafal? Belum? Ulang? Sekali lagi ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ballighna ziyarata Makkah wal Madinah. Hafal? Hafal. Apa Bu? Hafal. Ulang lagi. Hafal ye. Itu ada yang rekam tuh, nanti tuh bagi share di grup. Kata caranya gimana tuh baca selawat? Ibu baca selawat, bapak baca selawat itu. Biar dinasibin Allah, kita berangkat ke tanah suci. Caranya Bu, baca cukup satu kali. Gak banyak, satu kali. Ketika sholat di tahiyat terakhir. Habis doa tuh ibu bapak kalau sholat kan habis doa tuh di tahiyat terakhir. Wa min fitnatil masiihid dajjal. Habis doa itu jangan dulu salam, baca selawat yang baru satu kali. Sampai tamat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ballighna ziyarata Makkah wal Madinah. Tapi kalau untuk pribadi jangan pakai jamak, ballighni. Ganti. Kalau balighna untuk jamak itu.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qallibni ziyarata Makkah wal Madinah. Itu setiap ibu sholat, mau sunat mau wajib, akhirnya setelah doa tahiyat tuh Amin fitnatil masih dajjal. Baca selawat itu 1 kali. Bisa ada ngomong, Ustaz, batal dengan nama-nama yang di luar dari rukun qouli sholat. Batal itu kalau kita lebih dari 3 kali tasbih. Subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la. Itu 3 kali, waktunya berapa? Kalau sama kan enggak salah. Ulama ada yang membolehkan. Paham Bu? Mudah-mudahan Allah nasibkan semua. Datang bulan Rajab, kita dikasih ingat lagi sama Allah bahwa di bulan Rajab ada peristiwa penting yaitu Isra wal Mi'raj. Datang bulan Sya'ban, kita dikasih tahu lagi sama Allah bahwa di bulan Sya'ban ada satu waktu yang menjadi waktu ijabah doa-doa semuanya, yaitu malam nisfu Sya'ban. Datang bulan Ramadan, kita pun dikasih tahu sama Allah selain bulan puasa bahwa di bulan Ramadan ada peristiwa penting yaitu nuzulul Quran. Simbol-simbol, tanda-tanda itu sebagai tanda kita mengingat dan lebih dekat kepada Allah. Kayak ibu deh, ibu-ibu bapak-bapak juga sama. Kalau kasih nama sama anak kan biar ingat Pak. Ibu punya anak lahirnya bulan Agustus, kebetulan tuh Agustus bertepatan dengan Muharram. Anaknya laki, dikasih nama sama ibu Agus Muharram. Punya anak bulan Februari bertepatan dengan bulan Isra wal Mi'raj. Anaknya perempuan, kasih nama Baby Mi'raj. Misalnya nih, nanti bulan Ramadan ada yang lahirinnya pas mau sahur. Namanya siapa? Udah deh, Ujang Saumawadin. Ibu tahu tuh, ini anak kasih nama Saumawadin karena lahinya mau pas mau sahur. Sama Allah juga memberikan simbol-simbol kita di tiap bulan dan di tiap momentum itu biar kita dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kata ibu misalnya, kita tahu Kiai, kita tahu kan, kita harus dekat sama Allah. Saya itu di tiap acara di Masjid Al-Azhar datang, tiap pengajian datang, tapi itu kayak gini, kagak ada maju-majunya, doa nggak pernah dijawab sama Allah. Allah kayaknya pilih kasih sama saya, misalnya kata ibu. Kita harus yakin sama apa yang kita katakan sama Allah. Allah bilang, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, aku akan mengabulkan, aku akan menjawab. Cuma masalahnya, keinginan kita dalam doa itu bukan keinginan menurut Allah. Makanya kita selalu tak sabaran, selalu menganggap Allah itu pilih kasih. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menyebutkan urusan ijabah doa itu la uridu mimma turid. Tidak semua apa yang kita inginkan Allah ijabah. Bisa saja Allah ganti dengan ibarat dosa, bisa saja Allah ganti dengan sakinah rumah tangga, bisa saja Allah ganti dengan anak yang soleh. Ibu minta mobil, Allah, ya Allah kasih mobil saya capek, lalu jalan terus, rumah ibu di gang jauh, gak punya tempat buat parkir, Allah kasih sepeda. Mintanya mobil, Allah kasihnya sepeda. Secara nafsu ibu spontanitas bilang Allah gak adil nih, saya mintanya mobil kok dikasih sepeda. Padahal Allah lebih tahu tentang kebutuhan dan kemampuan yang berdoa. Coba deh kalau ibu punya mobil, penghasilan sebulan cuma dapat 2 juta, punya mobil jauh, rumahnya masuk gang. Nyimpen mobil di mana? Pinggir jalan, takut rusak. Sewa, gak ada duit. Lalu servis bulanan, agak mampu, akhirnya itu mobil jual lagi. Tapi kalau pakai sepeda, ibu sehat. Tiap pagi mau ke masjid pakai sepeda. Paling stresnya pulang dari masjid sepeda hilang dan nyuri. Itu udah paling stres, gak seberapa, kata ibu gitu. Jadi urusan doa itu Allah yang lebih tahu, Allah yang mengatur, bukan kita. Kalau kita berdoa, lalu setiap doa kita diijabah sama Allah, berarti Allah didikte sama manusia. Ya Allah saya mau ini deh, kasih sama Allah. Ya Allah mau itu, kasih sama Allah. Allah didikte. Mana kekuasaan dari Allah? Hilang kemahakuasaan dari Allah. Hilang kemaha absolutan dari Allah.
Cuma masalahnya, misalnya ibu nih agak iri-iri dikit, mak ustad yang sering beribadah. Kalau ustad mah kerja juga serabutan, tapi duitnya banyak tuh. Mungkin doanya dijabah Allah, enggak juga bu. Urusan doa diijabah dan tidak itu memang aturan dari Allah, tetapi ada syaratnya. Kita terlalu banyak dosa sama Allah. Maka momentum bulan Sya'ban ini kita minta ampunan sama Allah terhadap dosa-dosa yang kita perbuat. Saya kasih contoh, bukan kasih gambaran. Ibu punya anak, ini kayak gini nih, anak kecil kayak ini 3 tahun, anak 3 tahun atau 2 tahun setengah. Pagi-pagi ibu mandiin, udah bersih mandiin, dandanin. Kadang di kampung saya bu, meskipun anak laki kalau udah didandanin itu menor bu, udah kayak dakotan pakai bedak. Udah beres mandiin, udah pada arun tuh anak. Nah, ibu pasti suruh main. Jauh nak main nak, biar ibu bisa beres-beres rumah, biar gak ganggu. Berangkatlah anak ibu main, berangkat sama anak-anak sama teman-temannya. Kebetulan di pinggir rumah ibu tetangga lagi bangun rumah, belum beres. Ada pasir di sana. Anak ibu main pasir, sama anak yang lain. Ada main pasir. Setengah jam kemudian anak ibu balik datang ke rumah. Nih dia minta duit jajan. Mah minta duit mau jajan, ibu nengok anak ibu udah pada kotor repotan. Kira-kira ibu kasih nggak duit? Kasih duit nggak bu? Boro-boro kasih duit yang ada tuh anak ditarik lagi ke kamar mandi kan? Sambil tuh mulut ibu nggak berhenti ngomong. Gayung diambil, ketok kena kepala anak. Nangis tuh anak. Mandiin lagi sama ibu, belum dikasih tuh duitnya. Mandiin lagi sama ibu. Habis mandi bersih, dandanin lagi. Anak nangis dari awal mandi sampai dandan nangis karena gak berhenti ngomel ibunya. Udah cakep, anak baru dikasih. Nih 2.000. Kalau mau ngasih dari tadi bu, jangan siksa dulu. Jadi disiksa dulu. Ini satu gambaran buat kita semua. Kita minta sama Allah, kita minta rezeki, kita minta dunia sama Allah, sementara kita belepotan dosa. Allah gak langsung kasih. Karena kita punya iman, Allah bersihin dulu deh. Ada hadis Nabi bilang, man kasurat dunubuhu, barang siapa orang terlalu banyak dosanya. Orang itu banyak dosa yang luar biasa. Kata Allah, aku akan uji dulu dia dengan berbagai ujian-ujian. Makanya pantas doa kita akan dijawab sama Allah, malah ujian yang datang. Allah lebih sayang sama kita. Allah beresin dulu deh diri kita. Udah beres baru Allah kasih. Bu, Nabiullah Musa alaihissalam mau ngalahin Fir'aun itu 40 tahun berdoanya. Enggak sebentar, 40 tahun. Kita yang bukan Nabi mau kayak makan cabai, begitu dimakan langsung pedas, nggak bisa. Nabi kita, Nabi akhir zaman nih. Dulu Nabi akhir zaman itu berdoa sama Allah ketika beres hijrah, beliau datang hijrah ke Madinah, sholatnya itu masih ngadep ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa, belum menghadap ke Masjidil Haram. 17 bulan Nabi kita berdoa sama Allah baru diijabah. Nabi kita yang dimaksud sama Allah. Makanya kita harus bersabar dan berdoa itu bersabar sama Allah. Nah, untuk bisa menggapai apa yang kita inginkan, doa kita supaya diijabah sama Allah, kita bersih dulu deh, kita tobat dulu. Hari ini saya mau bahas 5 pintu tobat. Kata ibu-ibu, jadi belum mulai gajinya? Belum mulai gajinya, baru mau sekarang. Kita bahas 5 pintu tobat. Pertama ada tobat harian, yang kedua ada tobat mingguan, yang ketiga ada tobat bulanan, yang keempat ada tobat tahunan setahun sekali, yang kelima ada tobat seumur hidup sekali. Ada 5 pintu tobat. Kalau waktunya masih ada, insya Allah semuanya beres. Kalau kagak, 2 aja deh. Sisanya kalau diundang lagi mandi sambil. Pertama, tobat harian. Pintu tobat harian kita itu melalui pintu sholat yang 5 waktu. Kata bapak-bapak, ibu-ibu, sholat mah sholat kan bukan tobat.
Beda lagi kalau tobat mah astagfirullahaladzim, sholat mah sholat. Ya, gak apa-apa. Punya pemikiran kayak gitu gak apa-apa. Bu, kalimat astagfirullah itu untuk benar tobat ya, tapi itu pemanis doang. Kayak ibu-ibu nih, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah, sholatnya kagak. Itu ibarat ibu-ibu pakai kerudung tapi kagak pakai baju atau celana. Kerudungnya kok bagus, hasil ngasih dari panitia, tapi nggak pakai baju, nggak pakai celana. Sholatnya dulu, kita mandi 5 hari sekali. Sholat yang wajib kan 5 kali tuh, dan sekali malam. Kita mandi 5 hari sekali. Kira-kira bu, kulit kita kayak gimana tuh, bersih apa kagak? Kayaknya glowing deh, glowing, bening kayak kaca. Jangan glowing tapi dikejar-kejar leasing. Ini glowingnya luar biasa. Kita mandi 5 hari sekali, pasti bening. Lihat ibu, di duduk antara 2 sujud ada kalimat Rabbi birli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Ya Allah, saya sadar saya berdosa. Mau kecil, mau besar, sengaja apakah sengaja, saya sadar saya berdosa karena saya manusia. Tapi ya Allah, saya juga tahu bahwa Engkau itu Maha Pengampun. Masa dosa saya yang kayak gini bisa gak tertampung dengan Maha Pengampunanmu? Oleh karena itu, ya Allah, Rabbi birli, ampuni saya ya Allah. Meskipun saya masih suka berdosa, suka maksiat, suka ngomongin orang, tapi saya butuh kasih sayang Engkau ya Allah. Hidup kalau tanpa kasih sayang repot ya Allah. Engkau punya zat Rahman dan Rahim. Oleh karena itu, warhamni, rahmatilah saya, sayangilah saya. Ya Allah, saya ini punya aib, tetangga saya juga punya aib, masyarakat pada umumnya punya aib. Tapi kalau aib saya diperlihatkan sama orang lain, saya malu ya Allah. Wajiburni, tutupilah aib saya ya Allah. Saya hina, kerja serabutan, sehari dapat 10.000, mungut-mungutin sampah. Kata orang-orang di sekitaran rumah, kata tetangga, saya ini hina karena dari sisi pekerjaan. Tapi hinanya saya di alam dunia ini, saya tidak pernah mencari rezeki yang haram. Saya berupaya untuk mencari rezeki yang halal. Warfa'ni, angkat derajat saya ya Allah. Kalau derajat saya gak ketemu sama saya, kasihlah derajat itu kepada anak cucu saya. Kalau derajat itu gak ketemu oleh turunan saya di alam dunia, kasihkanlah derajat itu kepada saya nanti di akhirat. Buat apa saya ibadah ya Allah? Kalau saya sakit, malu orang-orang kampung, malu sama ketua majelis taklim, ya paling untuk rumah. Ayo bu, ngaji bu, ngaji. Bukan saya gak mau, saya sakit. Agar saya semangat dalam ibadah ya Allah, wa'afini, sehatkan saya ya Allah. Itu doa di duduk antara 2 sujud. Luar biasa, itu yang ngajarin Nabi. Maka itu nanti pulang dari sini misalnya nih ada orang yang minta doa, udah doain aja pakai Rabbi firli warhamni wajburni, apa-apa yang ijabah doa Allah, bukan manusia. Kalau nggak bisa bismillah juga cukup. Ibu dari subuh sholat, tunggu sholat datang duhur. Dari subuh sampai duhur melakukan maksiat, ngomongin orang deh, julid sama orang. Datang sholat duhur, dosa dari subuh sampai duhur habis. Beres sholat duhur sambil nunggu asar, ngomongin lagi orang, maksiat lagi. Datang sholat asar, sholat ibu, dosa dari duhur sampai asar habis. Dari asar nongkrong di depan masjid, ngomongin ibu-ibu, ngomongin ketua majelis taklim, ngomongin guru-guru misalnya. Datang maghrib sholat lagi, dosa asar sampai maghrib habis. Dari maghrib sambil nunggu isak ngaji. Tadi kata MC ada pengajian tuh tiap malam Jumat dari maghrib ya.
ngaji ibu-ibu, diajarin sama gurunya. Pas guru yang ngajarnya pakai pakaian yang agak aneh, diomongin sama jamaah. Sambil ngaji ngomongin gurunya. Datang Isya, sholat Isya, habis tuh, nggak usah ngomongin gurunya. Isya. Habis Isya pulang ke rumah, kagak ngomong yang lain-lain, ngantuk tidur. Mana ada orang tidur melakukan maksiat? Nggak ada. Berarti ibu punya investasi dari Isya sampai subuh. Itu fungsi dari sholat. Cuma untuk kita permasalahannya sholat itu ini dari Isra wal Mi'raj tuh, kejadian Isra wal Mi'raj. Sholat yang benar itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang benar itu harus punya akibat, harus punya dampak positif. Maka dalam ibadah itu dua rumusnya Bu, Pak. Pertama ibadah itu jadi, yang kedua qabul. Ibadah itu yang pertama jadi, yang kedua dikabul. Ibadah jadi itu asal ibu sholat sesuai dengan syarat dan rukun jadi. Dalam bahasa agama disebut sah. Dalam bahasa agama disebutnya sah. Ibu sholat sesuai dengan syarat sholat dan rukun sholat. Dalam bahasa agama sah. Jadi. Tapi belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana caranya supaya sholat itu kelihatan diterima sama Allah? Nah, harus punya dampak positif, harus punya akibat yang luar biasa. Tadi kata Allah dalam Quran, tanha anil fahsya'i wal munkar. Sebelum sholat itu kita suka ngomongin orang. Sebelum sholat, habis sholat berhenti ngomongin orang. Itu berarti tanha anil fahsya'i wal munkar. Berarti jadi yang mabrur, ya jadi yang makbul, terima. Kayak ibu masak. Ibu masak dari pagi nih. Suami bekerja, anak sekolah. Ibu udah beres-beres rumah, ibu masak di rumah. Masak kesukaan suami mana? Biasa balik tuh duhur. Habis sholat duhur di masjid, pulang ke rumah, siapin makan sama ibu. Udah jadi tuh masak, malah ibu pernah belajar dari YouTube masaknya, biar enak. Ibu rasain dulu tuh hasil masakan ibu, enak. Kasih anak yang bodoh, enak. Biar bapaknya, biar suami ibu nyaman dengan makanan yang ibu sajikan. Datang dari suami ibu dari kantor. Ibu bilang ke suami, Pak, yuk makan dulu Pak. Masaknya udah jadi nih, tapi belum tentu terima mas suami. Kata suami, assalamualaikum, begitu buka pintu, ibu tawarin masak, makan. Pak, makan dulu ya, kata bapak, kata suami ibu, enggak. Tadi udah makan di kantor. Masaknya jadi tapi gak terima. Bener kan? Ya. Kita sholat ibadah pun begitu. Sholatnya jadi asal sesuai dengan rukun dan syarat, tapi belum tentu diterima sama Allah. Biar tahu diterima apa tadi tanha anil fahsya'i wal munkar, ada perubahan yang lebih baik. Kata bapak-bapak, pusing kan? Saya kemarin umroh, mau sholat khusyuk, mau sholat benar itu pusing. Kalau di Arab lihatnya pusing. Ada yang takbirnya kayak gini, di sini ada yang takbirnya di sini. Saya mesti ikut yang mana? Makanya daripada pusing saya nggak sholat deh. Kata bapak-bapak begitu di sana. Bu, jangan dipermasalahkan masalah rukun fi'liyah dalam sholat atau rukun qauli dalam sholat. Sepanjang itu ada dalil boleh. Ibadah itu kan begitu, sepanjang ada dalil boleh. Dalam takbir beda pendapat. Ada yang hadwaman kibaihi itu sejajarnya telapak tangan sama pundak. Ada yang ulama mengatakan begini, Allah sejajarnya gini, Allahu Akbar. Ada ulama yang mengatakan hadwaman kibaihi itu sejajarnya ujung jari, Allahu Akbar. Tak masalah, dua-duanya benar. Habis takbir dilipat tangan. Ada yang nyimpen di sini. Imam Hambali mengatakan di dada, Allahu Akbar. Sini. Itu Imam Hambali. Ada yang mengatakan antara sedikit di atas pusar, di bawah dada sedikit. Itu Imam Syafi'i, Allahu Akbar. Nyimpennya di sini. Imam Hanafi di bawah pusar, Allahu Akbar sini.
Imam Maliki nggak dilipat. Allahu Akbar gini. Nggak jadi masalah, nggak jadi soal. Para ulama sudah berijtihad, malu nama masjid ijtihad. Jangan jadi masalah yang kayak gitu. Kalau yang kayak gini nggak ada. Allahu Akbar kayak gini nggak ada. Itu kalau main bola itu gitu. Jangan jadi soal lu. Urusan sholat nggak salah. Guru-guru kita lebih tahu urusan itu. Yang penting kita tidak keluar dari apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama itu pintu tobat harian melalui pintu sholat yang 5 waktu. Kalau sholatnya sudah diterima dan makbul, pasti jadi makbul. Nah, bukannya mabrur itu bukan untuk orang yang berangkat haji, kata ibu. Mabrur itu kan biasanya untuk orang yang berangkat haji. Identiknya begitu di kita, di telinga ibu kayak gitu. Ibu mau berangkat umroh, berangkat haji, kita doa ke majelis taklim. Ibu jamaah sekalian doain deh, saya mau berangkat umroh, mau berangkat haji, mudah-mudahan mabrur. Identiknya begitu. Padahal kalimat mabrur itu untuk semua ibadah, nggak khusus untuk satu ibadah. Mabrur itu penuh dengan keberkahan. Kalau sholat kita benar, sholat bapak-bapak benar, sholat ibu benar, dan diterima sama Allah lalu mabrur, di rumah kita semua anak-anak kita itu pasti jadi ahli sholat semua. Artinya mabrur penuh keberkahan. Kata ibu sama bapak misalnya, pusing amatan bikin anak, biarin deh anak mah, saya mah bikin diri sendiri aja deh. Ada satu riwayat bu, dalam kitab Ta'limul Muta'lim itu dijelaskan riwayat itu. Ada satu keluarga, bapaknya, anaknya, sama ibunya. Bapaknya sama anaknya itu ahli ibadah. Ibunya jadwalnya penuh pengajian di mana-mana. Di Ali Jihad 3 kali. Di RW lain juga terus ngaji. Bapaknya juga sama, ngaji terus, ibadah terus. Tapi anaknya itu nggak pernah tahu sholat, nggak pernah tahu wudu, nggak pernah ngijak masjid. Bapaknya nggak ngajarin, ibunya juga nggak ngajarin. Begitu datang di akhirat, ibu bapaknya lagi anteng jalan mau masuk surga, berangkat mau masuk surga. Di tengah jalan mau masuk surga, anaknya yang nggak ibadah itu di neraka, dia berteriak. Kata anaknya, ya Rabbana khudh haqqana fi hadzal rajul. Ya Allah, saya ini anaknya waktu di dunia. Saya mau mengambil hak saya dari kedua orang tua itu. Lalu Allah berhentikan kedua orang ini. Kamu jangan dulu masuk. Saya mau tanya dulu sama Allah. Kata Allah, itu anak kamu? Iya, ya Allah. Lalu kenapa anak kamu masuk ke neraka? Saya nggak tahu, itu kan keputusan situ, kata ibu, kata bapak. Allah nanya sama anak, kenapa kamu nggak sholat? Itu anak ngomong, ya Allah, saya itu bukan nggak mau sholat, saya bukan nggak mau wudu, saya nggak bisa sholat mau wudu. Ibu saya sama bapak saya waktu di dunia nggak pernah ngajarin saya. Ngaji deh ke masjid, nggak juga ibu bapak saya nggak pernah nganterin saya ngaji ke masjid. Pokoknya ibu bapak saya itu cuma ngasih makan saya, ngasih makan, suruh sekolah, udah kayak gitu. Gak pernah ngajarin Quran, ngajarin wudu, ngajarin sholat, gak pernah. Lalu kata Allah, kalian berdua tidak jadi untuk masuk surga, ikut sama anakmu ke neraka jahanam. Tugas kita itu berat. Makanya kata Allah, bu anfusakum wa ahlikum nar. Kata ibu sama bapak, Kiai, kan saya juga bodoh, kagak bisa sholat, kagak bisa ilmunya, saya juga belajar mau ustaz di masjid. Gimana saya mau ngajarin sama anak, saya juga nggak tahu. Gampang bu, kita bawa anak kita ke masjid, kita bawa ke ustaz, kita bawa ke kiai ini nyerahin anak saya. Penuhi dadanya dengan keyakinan kepada Allah, penuhi otaknya dengan ilmu agama yang bisa membawa dirinya kepada Allah. Sudah gitu misalnya, Patri nih, Pak Ibu Pak Haji Samsul. Pak Haji Samsul, Ustaz Samsul, nitipnya anak saya. Saya itu nggak tahu urusan kaji, nggak tahu urusan ilmu. Tapi saya takut ditanya sama Allah di akhirat, nitipnya anak saya nih, Pak Haji Samsul. Didik ya.
nanti ibu di akhirat, kalau anak ibu yang sudah ibu serahkan ke Pak Haji Samsul masih nggak sholat, nggak ngaji, ibu sudah bebas. Karena kita sudah nyuruh. Paling Allah tanya, bu, itu anak ibu, iya, kenapa nggak sholat? Nah, saya nggak bisa ngajarinya. Nah, ibu bisa sholat. Kalau saya ngaji sama Haji Samsul. Nah, terus anak ibu gimana? Udah tak serahin Haji Samsul. Terus kenapa masih diajak itu? Oh, saya nggak tahu. Allah tanya deh Haji Samsul. Haji Samsul dipanggil sama Allah. Ini Ji, kata Allah, ini murid lo. Ya Allah. Nah, kenapa bodoh? Wah, saya udah capek ngajarin anak ini. Dari pagi sampai pagi buta lagi saya ajarin masih ada bodoh. Kayaknya sih turunan dari ibu bapaknya kayak kata Jamil. Itu selamat semua. Tinggal anak punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Minimal kita nyuruh aja, Bu. Kita ingetin nak ayo salat. Tapi sesuai fase usia menurut fikih. Karena manusia itu ada fasenya dari sisi usia, ada pemula tamyiz, ada tamyiz, ada mukallaf, ada dewasa, ada lagi sampai usia tua. Sesuai fasenya. Hadratul Mukarramin jamaah yang saya hormati. Yang kedua, yang pertama barusan pintu tobat itu melalui pintu harian, melalui sholat yang 5 waktu. Bu, kalau ibu dengar azan, kira-kira gimana Bu? Seneng apa berisik? Seneng apa berisik? Benar. Bohong ah. Sayyidina Ali Bu, Sayyidina Ali dalam riwayat disebutkan tuh Sayyidina Ali itu kalau mendengar azan itu berkeringat, menggigil. Ketika datang azan Allahu Akbar, Sayyidina Ali itu luar biasa menggigil, keringatnya keluar semua. Sahabat nanya, ya Amirul Mukminin kenapa kau begitu? Sakit? Enggak. Lalu kenapa tiap datang azan engkau seperti itu, menggigil lalu keluar keringat? Kata Sayyidina Ali, sudah datang perintah kepadaku yang berat. Lebih mudah untukku memindahkan gunung daripada melaksanakan tanggung jawab yang semua orang susah untuk melaksanakan. Tapi saya itu merasa rindu dengan azan meskipun begitu. Setiap datang azan beliau menggigil, keluar keringat, tapi selalu rindu. Beres sholat zuhur, rindu lagi datang azan. Ibu juga gitu kan sama bapak, suka rindu sama azan. Kalau bulan puasa itu juga masuk doa. Habis sahur udah rindu. Minimalnya begitu deh. Kita punya perasaan tuh kalau udah sholat nunggu sholat lagi, itu ibadah paling baik begitu. Habis sholat nunggu sholat lagi. Karena usia kita itu antara azan dan iqamah, gak jauh-jauh dari itu. Hadratul Mukarramin jamaah yang Allah muliakan. Yang kedua melalui pintu tobat mingguan. Prakteknya melalui ibadah sholat Jumat. Kata Nabi, dari Jumat ke Jumat di sana ada kifarat dosa. Kita melaksanakan ibadah Jumat yang satu ke ibadah Jumat yang lain, di sana ada kifarat untuk dosa yang melaksanakannya. Dari buku protes, lah kalau Jumatan mah kita enggak. Di sini ada guru yang Jumatan enggak? Oh, ada yang Jumatan enggak? Besok kalau mau boleh. Kenapa enggak wajib? Ibu-ibu enggak wajib Jumatan, tapi kalau mau boleh. Kalau Jumat depan nih kosong kagak ada lagi, ibu ngisi deh. Bu, kalau ibu berangkat ke Mekah, ke Madinah, ke Nabawi, bener-bener banyak ibu-ibu yang ikut Jumatan. Padahal tetap sholat subuh itu nggak wajib. Cuma mungkin kayaknya sih kalau orang Indonesia berangkat ke Mekah itu begitu datang Jumat ikut Jumatan, mungkin berpikirnya mampang mumpung, kalau bahasa Sunda begitu. Mumpung ada di sini deh, kapan lagi? Waktu di rumah kagak bisa ikut Jumatan. Sementara tobat mingguan itu melalui ibadah sholat Jumat. Nah ibu-ibu gimana nih? Karena kita nggak wajib kan ibu. Gampang mau kerja sama deh itu mas suami. Yang wajib sholat Jumatnya suami dan anak laki yang udah mukallaf. Ibu nggak wajib, tapi ibu ingin dapat pahala diampuni dosa. Lalu gimana caranya? Setrika deh baju bapak, baju suami sama baju anak. Siapin semuanya, setrika dari pagi-pagi, setrika sama ibu. Kasih minyak wangi,
Dah kasih minyak wangi, jam 11 panggil. Laki sama anak panggil. Pak, nak nih baju buat jemputan pakai. Udah harum tuh. Dah dipakai. Selipin tuh duit buat masukin ke kas masjid. Di sini apa sih nyebutnya? Kotak amal tuh kecrek. Kecrek. Kotak amal. Kasih di rumah ibu. Pak, saya waktu malam Jumat ngaji sama Haji Samsul. Kata Haji Samsul, ibadah paling berlipat-lipat pahalanya itu kalau hari Jumat. Kalau kita sedekah di hari Jumat dikasih lipatnya sama Allah itu balamnya. Nih Pak, bawa deh duit 2.000. Ibu ngasih sama Bapak 2.000. Kasih 2.000. Masukin deh ke kotak amal. Ini duit dari ibu bukan dari bapak. Biar ibu juga dapat pahala Jumat. Tadi kan begitu judulnya. Masukkan deh Pak Haji Samsul. Begitu. Nah itu Pak Haji Samsul pakai bajunya hitam. Di kampung saya Bu, kalau ada bapak-bapak sering pakai peci hitam tuh, ini kan ada celahnya Bu, itu ada duit. Nah itu duit selingkuh tuh. Biasanya kan nyimpen 100.000 gitu. Kan yang munculin duit dari bininya kayak gitu. Tapi dulu, makanya saya udah nggak pakai lagi peci kayak gitu. Kepergok terus mengisi. Pakai udah copot nggak pakai lagi. Haji Samsul nyimpen duit tuh 100.000. Kasih sama bininya cuma 2.000. Masukin saku berangkat ke masjid. Biar ibu dapat pahala. Pahala apa? Pahala diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pintu tobat yang mingguan. Berangkat teh Haji Samsul berangkat ke masjid musola. Datang suami ibu ke masjid. Kayaknya sama, orang sini sama orang sono sama orang Cicalengka Bandung sama. Kayaknya sama. Doanya itu sama. Begitu datang masuk masjid itu bukan sholat, duduk, tidur. Kayaknya sama Pak ya? Apalagi yang fotonya bener udah itu parah, mau mimpi parah tuh. Mimpinya sampai 3 ekor tuh, kalau lama tuh. Karena doanya kayak gitu. Bismillah Allahumma ahya wa amut. Masuk masjidnya begitu doanya. Ya tidur. Lagi enak-enaknya tidur, datang tuh kotak amal depan. Yang pinggir bangunin kita yang lagi tidur suami ibu. Kak, bangun, kalau mulu loh. Begitu bangun, karena masih otaknya belum nyambung, lihat tuh, oh iya. Karena si uang yang dari 100.000 udah dimasukin ke sini juga, bawa, masukin. Nah, udah jauh kelihatan ujungnya merah. Itu kata suami ibu, aduh, celaka. Nah, begitu pulang dari masjid Jumatan, tadinya pulang berangkat ke masjid luar biasa, berangkat. Pulang dari masjid, pecinya udah miring, jalannya ada seropoyong, sana kiri kanan. Datang ke rumah, Pak, kok lemas amat balik dari masjid? Habis Jumatan masa ngapain Pak? Jatuh? Enggak. Tentunya apa? Celaka mah. Nah siapa yang celaka? Ya bapak celaka. Nah tadi kakak jatuh, sekarang bilangnya celaka. Bapak salah masukin duit. Kan tadi kasih 2.000. Yang 2.000 ada. Nah terus yang lu masukin duit apa? Duit selingkuh dari lo. Kan ketahuan tuh. Masuk ke kotak amal. Ibu nanya, emang berapa yang masuk Pak? 100.000. Waduh, kata ibu, itu lumayan tuh belanja. Hari ini bapak cuma kasih 20.000, ternyata 100.000 masuk kotak amal. Pak, balik lagi deh ke ketua DKM, kaki. Tuh Pak siapa tuh? Pak Ustaz Jakaria. Kata bapak, malu. Ya udah biar ibu yang ibu kerja yang berani, ibu berani datang ke Ustaz Jakaria. Datang ibu ke Ustaz Jakaria. Waalaikumsalam Ustaz. Kata Ustaz Jakaria, ada apa Bu? Aduh gimana ya ngomongnya ya? Gini Ustaz, kata ibu dong. Suami saya tadi Jumatan. Oh iya, kata Ustaz Jakaria saya juga lihat. Nah, itu musibah. Nah musibah apa Bu? Saya lihat baik-baik aja, enggak. Salah masukin duit, harusnya 2.000. Kan Ustaz Samsul bilang ibadah itu tergantung ikhlasnya. Saya ikhlasnya baru 2.000. Ini masuknya 100.000. Nah terus gimana Bu? Saya minta kembalikan 98.000. Nah itu gitu.
Berani kok kayak gitu kalau salah masuk? Hah? Ada yang kayak gitu di sini? Ya sodakonya juga enggak. Banyak. Ini tadi saya dengar di panitia ini mau renovasi lagi. Panitia masjid, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan. Pak, Bu, masjid itu proyek akhirat, proyeknya sampai mati, jangan berhenti. Saya juga di rumah kayak gitu, terus saja ada kerjaan, terus saja ada proyek. Makanya turutan sama kepengaruhnya udah gede tuh. Sini juga sama, enggak? Mudah-mudahan sih enggak kalau sini. Kalau saya begitu, ya hari ada aja masa. Tapi Allah dia sudah mengumandangkan begitu, nggak apa-apa. Ataukah mukarramin para ibu dan jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat itu hari di mana Allah menciptakan alam dunia, hari di mana Allah menciptakan Adam alaihissalam. Kenapa mulia hari Jumat? Itu tadi hari di mana Allah nanti akan menghancurkan atau mendatangkan kiamat, itu di hari Jumat lagi. Allah ciptakan hari Jumat, Allah hancurkan lagi hari Jumat. Maka dalam riwayat setiap malam Jumat, setiap datang maghrib malam Jumat, itu semua makhluk Allah kecuali manusia nih, kecuali kita nih, hewan-hewan itu pada nangis Allah. Ya Allah, mudah-mudahan bukan Jumat besok kiamat, kasih kesempatan buat saya. Maka guru-guru kita itu ngajak kita nih sebagai jemaat tiap malam Jumat ngaji Yasin, malam Jumat selawatan. Kalau besok Jumat kiamat, itu kata Allah. Tapi kayaknya enggak deh. Kalau di Nasa ini hebat itu disebutin, sama di Bujaironi disebutin juga tuh. Kalau sudah nggak ada yang adan, sudah nggak ada adan nih di masuk kampung itu udah nggak adan, atau di Indonesia udah nggak ada yang mau adan, itu dekat kiamat. Ini kan masih banyak yang adan ya, masih banyak ya. Selama ibu masih mau ngaji, insya Allah. Tapi di mana-mana juga sama, di kampung saya juga sama. Perbandingan ibu sama bapak-bapak itu 1:10, 1:20, banyak ibu daripada bapak-bapak. Bagus Bu, ngaji terus. Ngaji mati, kagak ngaji mati. Bener kan? Mending ngaji terus. Gak mau bilang. Yang ngaji mati, yang kagak ngaji mati. Mending ngaji terus. Makan tuh udah sedia tuh, makanya udah ada, jangan makan dulu, siapin dulu bekal. Hadirkan mukarramin para ibu dan bapak jemaah sekalian. Yang ketiga, satu lagi deh. Yang ketiga, pintu tobat yang ketiga itu melalui ibadah setahun sekali. Ibadah yang sebulan sekali melalui puasa Ayyamul Bid. Tahu Bu puasa Ayyamul Bid? Apa? Tengahan berapa hari? 3 hari. Berapa hari? 3 hari. Oh, suka puasa kakak? Nah, tahu doang. Puasanya enggak, sama kayak saya. Saya juga tahu doang, puasa enggak. Disunahkan puasa itu 3 hari setiap bulan. Dari mulai tanggal 14, 15, 16. Sunnah 3 hari berturut-turut. Itu Ayyamul Bid. Barang siapa orang yang melaksanakan puasa Ayyamul Bid tiap bulan, maka dosanya sebulan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ibu-ibu ini sebentar lagi mau puasa, masih ada yang punya utang puasa? Ada Bu? Cepetan bayar kalau yang masih punya, cepetan bayar. Jangan sampai masuk lagi bulan Ramadan. Pernah saya dengar dulu waktu saya kecil saya dengar kalau ada yang punya utang puasa tahun 2024 satu hari misalnya, masuk lagi puasa 2025 nggak keburu tuh dilunasin, lalu masuk 2026 yang satu hari jadi 2, katanya gitu. Itu kayak rentenir aja tuh. Enggak begitu kok. Tetap aja satu hari, cuma lebih baik, alangkah lebih baik bayar kifarat, lebih baik tutupi dengan sedekah, tambahin dengan sedekah. Utangnya satu aja. Mudah-mudahan diberikan kesehatan semua ya. Amin. Masuk Ramadan. Amin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa Ramadan
wa hasil maqasidana. Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami maulaya shalli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu fi kulli hawlin minal ahwali muhtahimi ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ada satu ayat dari Allah, walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Allah itu adalah zat yang menanamkan rasa senang kepada hati manusia. Sumber segala penyakit yang diderita oleh manusia itu hati. Iblis itu di zaman sekarang sudah luar biasa menipu kita. Manusia hari ini, kebanyakan manusia hari ini yang pegang handphone sudah tidak punya lagi rahasia. Jalan-jalan foto status, cekcok sama suami bikin status, julid sama tetangga bikin status. Kita nih katanya tadi di sholat wajib murni, Rabbi firli, tapi kita sendiri yang memberikan atau mendapatkan aib kita kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya menyebutkan kullu ummati mu'afan, setiap dosa umat akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, illal mujahir, kecuali mujahid. Sahabat bertanya kepada Nabi, "Mahwal mujahid ya Rasulullah?" Apa itu mujahid ya Rasulullah? Kata Nabi, orang-orang dari umatku yang merasa bangga telah melakukan kemaksiatan, itu adalah mujahid. 10 tahun ke belakang bapak pernah melakukan maksiat, enggak gede-gede amat maksiatnya, cuma nyolong petek. Lalu diomongin, habis ngaji di masjid ini diomongin malai, dulu tuh rumah ono tuh saya ambil tuh peteknya, diomongin bangga dengan maksiat itu. Atau ada orang ngomongin anaknya, itu juga salah. Anaknya ngomongin orang tuanya, apalagi bangga dengan perpecahan yang terjadi antara keluarga, dibangga-banggai, bangga dengan masalah-masalah yang ada di kampung karena perbuatan kita sendiri dibanggai. Itu mujahid namanya. Allah kagak mungkin memaafkan orang seperti itu. Kita hatinya harus jaga dulu. Mau masuk Ramadan nih, kita harus jaga dulu hatinya. Tetangga yang beli kompor, kita yang kepanasan karena hatinya nggak dijaga. Tetangga yang beli kulkas, kita yang kedinginan. Tetangga yang beli mobil, kita yang karena hatinya nggak dijaga. Nah maka ngapain juga kita berpikir, kita mikirin julidnya orang, kita mikirin omongan orang, kagak usah. Toh jalan ke surga nggak lewat rumah dia. Kenapa sih mikirin orang itu? Nggak usah. Jadi penyakit, naik darah, darah tinggi, gula darah naik, kagak usah mikirin itu. Selama kita berada di jalan yang diridhoi Allah oleh Allah, selama apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan syariat Allah, nggak usah itu mikirin kiri kanan depan belakang. Jalan terus, Allah yang lebih tahu. Bu, Imam Syafi'i pernah bilang, Pak, hanya orang yang tidak waras otaknya yang beranggapan bahwa dirinya selamat dari omongan orang lain. Itu Imam Syafi'i yang bilang.
Kalau ada orang yang merasa diri selamat dari omongan orang lain, kata Imam Syafi'i, nggak waras otaknya. Nah coba ibu bayangin, Allah saja yang menjadi Tuhan kita dibilang punya anak, mak kelompok lain. Nabi saja yang dimaksum tidak melakukan dosa dibilang tukang sihir, apalagi kita, Bu. Makanya nggak usah dipeduliin. Kita minta saja sama Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Moga-moga aja nih di momentum ini, kata Pak Haji Sabri, ini istitam ya, istitam pengajian. Tapi jangan sampai berhenti di sini, ngajinya terusin. Dikasih umur Allah, mudah-mudahan untuk bertemu lagi dengan Ramadan tahun depan. Ramadan ini kita masuk, Ramadan ini kita maksimalkan ibadah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.